Shalom, anak muda. Nah, apa kabar hari ini? Bagaimana keadaan kita? Apakah kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sukacita atau lagi duka cita, atau lagi galau? Nah, hari ini firman Tuhan menginginkan kita untuk bersukacita senantiasa. Saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18, 3 ayat. Saya akan bacakan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Nah, tahukah kalian bahwa dalam Alkitab dari perjanjian lama, kejadian sampai Wahyu, perjanjian baru selesai, itu ada 225 kali Alkitab mencatat kata sukacita. Sedangkan kata bahagia, Alkitab hanya mencatat 43 kali. Berarti ada 5 kali lipat jumlah lebih banyak kata sukacita daripada Alkitab. Berarti Tuhan menginginkan kita untuk anak-anaknya bersukacita dibandingkan dengan berbahagia. Nah, tapi apa sih bedanya pengertian dari bahagia dan sukacita itu? Mari kita lihat sama-sama. Nah, bahagia adalah kesenangan dan kenyamanan yang bersumber dari situasi hidup yang baik. Nah, kebahagiaan itu dipandang sebagai lawan dari kesusahan. Nah, kalau kita bahagia tuh biasanya apa yang kita maukan, apa yang kita inginkan tuh tercapai. Apa yang kita rasa nyaman, apa yang kita rasa enak kita dapatkan, nah itu kita bahagia. Kalau biasanya susah tuh biasanya lapar, nah itu bahagia kenyang. Susah itu sakit, bahagia itu sehat. Semua dalam keadaan sehat-sehat atau baik-baik saja. Itu biasa kita bahagia. Nah, sukacita itu apa? Nah, sukacita adalah timbul karena kita mendapatkan atau mengharapkan hal-hal yang baik. Keadaan hati bahagia, ada kesukaan besar. Nah, orang Kristen dapat tetap bersukacita sekalipun di dalam menghadapi ujian hidup yang menyusahkan ataupun pencobaan atau ujian. Nah, di tengah-tengah yang tidak baik kita alami, di tengah-tengah yang kurang baik, kurang menyenangkan, Tuhan menginginkan kita untuk tetap bersukacita. Hati penuh dengan ketenangan, dengan sukacita, inilah yang Tuhan mau. Nah, langkah-langkahnya ada 2 langkah yang kita dapat dari pembacaan firman Tuhan tadi. Ayat ke-17 mengatakan kepada kita, langkah untuk mendapatkan sukacita yang pertama adalah tetap berdoa. Nah, kita tahu, kita pernah berdoa, tapi ada hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita berdoa. Banyak orang berdoa dan dia kecewa. Doa tidak dijawab oleh Tuhan, apa yang terjadi tidak seperti yang dia doakan, dia harapkan. Nah, karena itulah hari ini kita akan bahas beberapa hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita berdoa. Yang pertama, periksa tujuan motivasi kita ketika kita berdoa mengingat sesuatu. Saya ambil dari Yakobus 4:3 ayat ketiga. Kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu kamu. Nah, kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita mengingat sesuatu, coba cek apakah itu kita inginkan untuk kepentingan diri kita sendiri atau untuk kehebatan kita sendiri. Kalau kita berdoa minta kendaraan yang bagus atau gadget yang terbaik, kalau itu terkabul terjadi, sebenarnya gunanya itu apa? Apakah buat supaya kita diomongi kamu hebat, kamu paling ganteng, kamu paling hebat, kamu paling kaya? Apakah seperti itu? Nah, kalau itu motivasinya berarti kita salah berdoa. Yang kedua, kalau kita udah benar, motivasi kita benar buat orang lain, demi kepentingan Tuhan lah, demi orang tua atau orang lain, kita inginkan tuh benar, kita pengen juara 1, kita pengen pintar bermain musik untuk melayani Tuhan, atau kita pengen dapat pekerjaan yang lebih baik, gaji yang lebih baik, penghasilan lebih baik, untuk kita boleh memberkati orang tua, memberkati gereja, atau memberkati orang lain, atau hal-hal yang baik yang kita doakan, tapi sampai sekarang belum terjadi. Coba kita cek dari Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh dengan keinginan tetapi sia-sia. Nah,
Mungkin ini waktunya kita untuk mengupgrade diri. Tuhan tuh mau sebenarnya mengabulkan doa kita, memberkati kita. Dia mau memberikan apa yang kita doakan. Tetapi apakah kita mampu? Nah, kalau Tuhan menilai kita nggak mampu atau belum saatnya, ini waktunya kita mengupgrade diri kita sendiri. Nah, jangan sampai seperti kucing ini ya. I can, saya bisa, tetapi saya tidak mau, I want. Dia masih malas-malasan, leha-leha. Nah, ini seperti kalau ada seseorang, dia karyawan biasa, staf biasa ya, tapi dia menginginkan naik jabatan, naik ke level manager atau gaji yang lebih besar. Tidak salah, tapi kalau dari dia jabatan sekarang, dia juga masih sering terlambat datang, dia juga tugas-tugas belum dia kuasain, masih sering salah-salah, bagaimana mungkin dia bisa diangkat menjadi level manager? Kalau dia berdoanya minta pasangan hidup, minta pacar nih, selama ini masih jomblo. Nah, siapa yang jomblo? Jomblo men, jomblo bati. Nah, kalau berdoa udah sekian tahun ya, coba ini saatnya kita upgrade diri. Kalau selama ini masih acak-acakan ya, rambut acak-acakan, burket masih bau. Nah, coba benahi diri. Pakailah minyak wangi, deodoran, rambut disisir rapi. Jangan lagi main panas-panasan, debu-debu hitam ya. Ya minimal tidak berminyak ya. Kalau selama ini pakaiannya sekedar, nah, coba tampil rapi. Nggak perlu ganteng-ganteng, yang penting rapi, bersih, itu cewek suka. Nah, yang wanita mungkin udah doa minta pacar, coba dandan lebih modis, rambut bisa dikuncit. Kalau kita berdoa mau juara, mau ranking 1, apa mau 3 besar, mau ke kuliah di universitas yang baik, kita boleh belajar dengan tekun, dengan sungguh-sungguh saat ini. Nah, jangan sampai kita menginginkan tinggi, tetapi kemampuan tidak ada. Saya ingat jadi satu peribahasa ya. Ingin hati memeluk gunung, tetapi apa daya tangan nggak sampai. Nah, kita menginginkan yang tinggi. Nah, ini saatnya kita juga mengupgrade diri kita, sehingga keinginan itu sesuai dengan kemampuan kita. Amen. Siap untuk melepas masa jomblo, semangat. Oke, yang ketiga, downgrade keinginan, berpikirlah realistis. Saya akan ambil Amsal 27 ayat 20. Dunia orang mati dan kebinasaan tidak akan puas. Demikianlah mata manusia tidak akan puas. Nah, seringkali apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan itu tuh lebih tinggi dari apa yang bisa kita capai. Sekalipun kita udah bekerja dengan tekun, kita udah belajar dengan tekun, kita sudah berdoa dengan tekun, tetapi ada hal-hal yang harus kita turunkan level keinginan kita.